Assalamualaikum, Bu Farida. Waalaikumsalam Pak Dani, silahkan duduk. Oke, terima kasih Bu. Eh, Mohon waktunya sebentar Bu. Mohon maaf untuk mengganggu waktunya. Oke, siap. Ada apa Pak Dani? Itu ada beberapa hal yang ingin saya ceritakan ke Ibu. Harapannya diskusi ini bisa memberi pencerahan buat saya gitu. Kegiatan dengan pembelajaran yang saya laksanakan jelas. Baik Pak Dani, silahkan. Saya tunggu ceritanya Pak Dani. Mau bercerita apa? Ya, Bu. Yang jelas di pembelajaran saya itu ada beberapa anak yang memang minat pembelajarannya kurang, juga ada juga yang memang pembelajaran masih belum minat. Contohnya ketika di pembelajaran saya itu, kebetulan saya kan pembelajaran di lab ini tuh anak-anak itu dari kelas. Jadi perlunya waktu Ya. anak itu jalan dari ke kelas ke lab itu butuh waktu juga. Terus ketika masuk lab, ternyata ada satu anak itu yang kami kejar tidak langsung masuk lab, tapi malah jajan dulu itu Bu. Kemudian selain itu juga masalah masalah yang kan masalah yang pertama nih anak satu anak itu. Kemudian yang masalah yang selanjutnya ada beberapa anak ketika di lab itu merasa jenuh gitu loh. Saja karena pembelajaran sama memang berbau coding. Jadi anak itu saja sampainya pelajaran komputer kok sampai kayak gitu-gitu. Terus jadi sepertinya memang ada suatu hal yang mungkin kurang menarik. Ini gimana ini? Pendapat. Oke, baik Pak Dani. Dari apa yang tadi disampaikan Pak Dani, masalah yang sudah disampaikan Pak Dani, dari perbincangan kita pada sore hari ini, apa yang diharapkan Pak Dani? Saya Bu, yang saya harapkan ketertiban anak itu ada Bu. Jadi beberapa anak yang tadi dibaca mereka tahu jam belajarnya kapan, kemudian tahu kapan jam masuk sekolah, masuk di pembelajaran, kemudian anak-anak minat game-nya di pembelajaran informatika itu dapat gitu, harapan harapan saya. Jadi biar anak tuh suka dengan belajar informatika, eh, ini yang saya harapkan seperti itu. Ya, tadi dari apa yang disampaikan Pak Dani, kemudian apa yang diharapkan dari perbincangan kita pada sore hari ini, Pak Dani tadi kan ada anak yang mau masuk ke lab, tetapi salah satu anak malah main ke kantin, kemudian di pembelajarannya sendiri anak-anak ada yang kurang antusias, kemudian well-being-nya nggak dapat, kesadaran diri dari anak nggak dapat. Kira-kira menurut Pak Dani, apa penyebab dari anak melakukan hal tersebut? Ya Bu, untuk yang tadi anak-anak ke kantin tadi memang saya perhatikan anak makan biasanya Bu. Jadi kemungkinan besar itu anak eh, belum jajan atau belum belum sarapan. Cuman sudah pernah waktu itu saya pernah saya tanyakan tuh karena belum sarapan, akhirnya saya beri izin untuk makan tuh. Tapi kelamaan kok jadi sering gitu Bu. Jadi kan mengganggu pembelajaran dia atau yang dia masuk kelas jadi malah terlambat. Yang jadi saya kurang-kurang apa ya kurang ngeh di apa yang saya sampaikan waktu awal. Kemudian yang kedua eh, mungkin anak merasa jenuh di pembelajaran kayak gitu. Jadi ya jadi kurangnya hiburan atau mungkin materi saya yang terlalu sulit yang jadi gambaran kepada anak. Kemarin saya sampaikan kepada anak itu, Pak, kemarin kok sulit. Kemudian, Pak, perlu nggak kita dik bentar untuk merefresh adegan-adegan seperti itu peminat dari anak-anak. Boleh nggak sih Bu untuk belajar yang perlunya adanya break seperti anak harus mainan boleh di benar oke untuk hiburan YouTube dulu nggak harus di pembelajaran seperti itu. Kalau saya, menurut saya ya, tadi ada anak yang meminta Pak Dani untuk bagaimana kalau break terlebih dahulu, jika itu memang salah satu cara untuk membuat fokus anak menjadi lebih fokus lagi, kemudian antusiasmenya anak menjadi lebih antusias, saya rasa itu cukup bagus untuk dilakukan di pembelajarannya Pak Dani. Kemudian tadi terkait dengan salah satu anak yang malah
makan di kantin sebelum pembelajaran dan Pak Dani membiarkan anak tersebut malah jadi kebiasaan ya Pak Dani ya? Waktu awalnya terima kasih ya karena belum sarapan, ya udah karena belum sarapan tak perbolehkan. Ternyata hampir seminggu pembelajaran saya seperti itu. Kemudian saya tanyakan memang belum sarapan seperti itu. Untuk menanggapi tadi jadi anak malah kebiasaan main ke kantin, makan di kantin, rencananya Pak Dani mau melakukan apa? Ya, untuk tadi anak yang ke kantin tadi pernah sih saya lakukan untuk diskusi dan saya berikan solusi itu Bu, untuk diperbolehkan untuk makan dulu, tapi setelah jadi kebiasaan kita perlu pemanggilan ulang ternyata kepada anak tersebut. Kita perlu diskusi ulang kenapa jadi kebiasaan sering makan di kantin, bahkan untuk masuk kelas juga terlambat. Ini yang saya harapkan kepada anak untuk mencari solusi kepada anak. Ada harapan saya mungkin karena kemarin itu memang ini Bu, menunggu orang tuanya masak dulu. Yang saya mau laksanakan ke depan, kemandirian anak saya minta nggak perlu jaga gitu, apa namanya, jaga gitu. Lah jaga Jagake ya, jagake. jaga gitu bahasa Indonesia Bergantung pada orang tua. bergantung. Ya, Iya. betul sekali Bu ya. Ya, Iya. tidak bergantung pada orang tua, jadi biar anak mandiri, sekarang sudah SMA juga sih Bu, jadi perlu Ya. mandirinya harus ditingkatkan, nggak harus bergantung pada orang tua terus untuk sebenarnya dia yang bantu masak pada orang tua, ini yang saya harapkan untuk yang anak tadi main game. Sebenarnya untuk anak yang di kelas harapannya sesuai yang dimasukkan itu ya saya mungkin sangat sangat setuju Bu, perlu adanya break untuk pembelajaran biar anak kayak ketika di pembelajaran mungkin perlunya ice break juga sangat diperlukan biar nggak fokus ke materi dan materi tapi untuk merefresh itu juga ternyata sangat penting. Sebenarnya ke arah sana seperti itu. Apa yang disampaikan tadi Pak Dani terkait dengan nanti mau ngobrol ulang sama anak yang ke kantin, kemudian mau mencari solusi yang tepat untuk permasalahan tersebut, sudah bagus Pak Dani. Mungkin bisa segera dilaksanakan agar segera dapat dicari solusinya seperti apa. Kemudian terkait dengan rencana Pak Dani agar anak lebih fokus, anak-anak tidak merasa kesulitan atau menganggap bahwa materi yang disampaikan Pak Dani itu terlalu sulit, kemudian Pak Dani mau memberikan ice breaking, terus break untuk biar anak-anak juga refresh kayak gitu, itu juga baik, bisa dilaksanakan ketika Pak Dani melakukan pembelajaran. Kalau menurut Pak Dani, selain apa tadi yang disampaikan Pak Dani untuk melakukan ice breaking, kemudian istirahat sebentar atau break sebentar untuk biar anak-anak fokus kembali, apakah diperlukan untuk pembelajarannya itu menggunakan presentasi yang lebih menarik, video dan lain sebagainya, menurut Pak Dani itu diperlukan atau tidak? Ya Bu, dari gitu ternyata perlunya anak ini perlunya diferensiasi mungkin namanya Bu ya. Jadi perlunya konten-konten yang memang sesuai dengan kebutuhan anak. Jadi kemampuan anak kita beri batasan tertentu sesuai dengan kemampuannya, walaupun tujuannya nanti akan sama, saya akan mencoba untuk pertama melakukan diferensiasi ini sesuai dengan kemampuan anak ketika pembelajaran saya, kemudian perlunya nanti setelah untuk menangani anak yang memang kurang mampu dalam belajar, saya coba untuk seperti yang pernah saya laksanakan juga ini Bu, belajar untuk saya. Jadi anak yang sudah bisa diharapkannya memberi arahan kepada anak yang belum bisa. Jadi harapnya biar sama-sama mencapai tujuan bersama, walaupun selain saya mengajar, anak juga berbagi. Harapan seperti itu. Mungkin ke depan tambah diferensiasi pembelajaran yang perlu saya siapkan kepada anak. Berarti selain tadi ice breaking dan lain sebagainya, Pak Dani akan melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi dan juga memaksimalkan anak-anak yang memang kemampuannya sudah tinggi untuk membantu anak-anak yang belajarnya masih kurang. Seperti itu nggih Pak Dani? Ya, ya, ya betul Bu. Karena dulu pernah masalah kenangan juga ternyata itu termasuk cara yang efektif. Saya malah lupa dari tugas saya yang sudah ada karena
Kenapa ya ini kok lupa tiba-tiba seharusnya yang sudah pelaksanaan pernah baik, tapi kok lupa ini berarti untuk me-refresh ulang termasuk diri saya sendiri, Iya. refleksi diri juga Ibu. Nggih. Baik Pak Dani. Berarti pembelajaran yang dilakukan Pak Dani yang sudah baik bisa dilanjutkan untuk pembelajaran berikutnya supaya nanti pembelajarannya juga menyenangkan untuk anak. Jadi dari apa yang tadi kita bicarakan, apa yang kita obrolkan, rencana apa yang akan dilaksanakan Pak Dani untuk rencana apa yang akan dilaksanakan Pak Dani untuk agar pembelajaran yang tadi dipermasalahkan itu berjalan dengan baik sesuai dengan apa yang Pak Dani harapkan. Ibu, yang pertama tadi menangani anak yang cacat tadi saya coba untuk melakukan diskusi ulang terkait dengan pemahaman kepadanya perlunya kemandirian karena sudah memang dewasa, harapannya tidak pada orang tua, harapannya dia sudah bisa mandiri untuk menangani dia sendiri apa yang menjadi kebutuhan dia akan sekolah ketika dia berharapan nanti akan pembelajarannya ke arah sana itu yang pertama. Kemudian yang kedua, perlunya pembelajaran yang variatif. Harapan saya juga perlunya adanya aspek dalam pembelajaran, kemudian perlunya dalam pembelajaran juga diperlukan biar anak tidak jenuh. Kemudian selain itu diferensiasi dalam pembelajaran harus diperlukan terkait dengan kemampuan anak karena kemampuan anak tidak apa yang jelas ada yang mungkin pelabuhannya cepat, ada yang mungkin lambat karena mendalam ini. Jadi perlunya diferensiasi ini setelah diferensiasi itu terwujud maka akan saya terapkan kepada anak yang memang sudah tidak untuk melakukan pembelajaran sebaya untuk belajar seperti itu kepada saya. Baik Pak Dani, apa yang tadi sudah disampaikan Pak Dani, rencana apa yang ingin dilaksanakan, ternyata sangat bagus. Semoga apa yang direncanakan Pak Dani bisa berhasil. Kemudian komitmen Pak Dani apa untuk melaksanakan kegiatan tersebut? Ya, komitmen saya ada 3 hal Bu. Yang pertama perlunya diskusi terhadap anak yang memang ini bermasalah atau kemudian yang kedua perlunya pembelajaran diferensiasi untuk melihat kemampuan anak, kesiapan anak juga, kemudian belajar kesiapan materi untuk diri saya sendiri tadi anak juga memang perlu diperhatikan untuk kesiapannya. Yang kedua perlunya pembelajaran yang kayak sebenarnya trik kayak ice breaking itu sangat diperlukan biar belajar saya tidak gitu. Jadi 3 poin itu yang mau saya terapkan untuk belajar saya pada yang berikutnya akan datang seperti itu. Pembelajaran yang akan dilaksanakan itu mau dimulai kapan Pak Dani? Yang akan datang sebenarnya sudah saya siapkan beberapa poin ini sama saya sudah siap untuk beberapa aspek baru sudah saya siapkan sudah jadi di mata juga ada kemudian untuk yang diferensiasi kita siapkan beberapa soal sebelum masuk ke materi saya mengikuti seperti belajar kita ini Bu di kurikulum merdeka maka yang namanya anak merdeka dulu kasih materi biar anak belajar dari itulah kita akan mengatur kemampuan anak sampai mana karena ada juga anak yang belajar dia membaca sudah paham ada berusaha anak yang lebih dijelaskan juga ada anak yang dia lihat konten itu kita diferensiasi macam-macam seperti itu yang saya rencanakan seperti itu sudah saya siapkan dan di materi sudah siap. Baik Pak Dani, bagus sekali. Semoga apa yang sudah direncanakan Pak Dani dan dikomitmen oleh Pak Dani bisa berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar dan diberi kesuksesan. Ya, terima kasih Bu. Ya, terima kasih atas semua saran dan kritiknya. Saran terutama yang masalah kritik jadi saran yang bertujuan membangun ternyata perlunya refleksi diri saya sendiri dari pembelajaran saya yang paling pertama karena setelah dilaksanakan ternyata saya sendiri juga lupa dan seperti itu Bu. Dengan ketemu dengan Ibu sangat membantu saya untuk memberikan gambaran bagaimana pembelajaran saya yang seharusnya sudah berjalan dengan baik perlu saya lanjutkan dan saya harus evaluasi dari pembelajaran yang masih kurang baik. Ya, terima kasih Bu. Pertemuan kali ini sangat bermanfaat dan sangat berarti buat saya. Terima kasih Bu. Ya Mari. Pak. Ya Pamit. Pak, sami-sami. Semoga bermanfaat, diberi kemudahan. Besok kita bisa ngobrol-ngobrol lagi. Oke, terima kasih. Ye, sama-sama. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam Bu Farida, bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik Pak Dani. Mohon maaf bisa minta waktunya Pak Dani sebentar. Baik Ibu, silahkan menuju ke ruangan saya Bu untuk bisa berdiskusi selanjutnya. Monggo, Binara. Oke Pak. Baik Ibu, selamat siang. Oke siang Tentunya Pak. untuk pertemuan kali ini, saya mau didiskusikan ini dengan Bu Farida dan saya apa yang kira-kira ingin didiskusikan Ibu pada pertemuan kali ini. Begini Pak Dani, saya itu ada permasalahan ketika pembelajaran di kelas. Jadi anak-anak itu ketika pembelajaran antusiasmenya masih sangat kurang, kemudian malah ada beberapa anak yang ramai sendiri sehingga mengganggu anak-anak yang lain yang memang sebenarnya sudah niat untuk belajar. Dan dari masalah tersebut akhirnya pembelajaran yang saya lakukan, materi apa yang ingin saya sampaikan, tujuan pembelajarannya itu tidak dapat tercapai. Karena kurang antusias anak tadi mungkin sama Iya Pak. ramai di kelas itu. Dan kira-kira penyebab dari kurangnya antusias anak, kemudian anak ramai di kelas itu menurut Ibu ada apa sih di pembelajaran yang bisa Ibu tangkap dari anak itu? Begini Pak Dani, jadi saya kan berpikir kalau pembelajaran matematika itu kan sangat susah, sehingga saya berpikir anak-anak itu memang harus diberi apa ya, pembelajaran secara ceramah, secara detail. Saya harus menerangkan dari satu persatu, dan ternyata itu membuat anak merasa jenuh sehingga antusiasmenya anak itu kurang. Dan bagi anak-anak yang memang punya apa ya, keusilan yang tinggi, mereka itu sering rame, bahkan ada yang gelodakan, mukul-mukul meja. Nah, itu saya jadi pusing sendiri itu, Pak. Ini Bu, untuk melihat rata-rata kemampuan anak ini Bu, dari nilai 1 sampai 10 itu saat ini anak-anak Ibu itu ada di nilai berapa itu? Untuk melihat kemampuan diri. Kemampuan anak itu yang Ya kan, ada dari kemampuan saat ini sampai nilai yang diharapkan itu kalau menurut karena terus iya. Jadi gini Pak Dani, saya itu merasa kalau dari kemampuan kan kita memang harus melihat kesiapan anak dulu. Jadi saya sepertinya harus melakukan tes awal kepada anak hingga saya itu bisa mendapatkan berapa anak yang memang kemampuannya sudah mencapai rank 8, misalkan seperti itu. Kemudian berapa anak yang kemampuannya baru mencapai rank 6, atau berapa anak yang kemampuannya masih di bawah 5. Mungkin saya harus melakukan tes awal terlebih dahulu Pak Dani. ya, untuk mungkin yang dimaksudkan Ibu ini yang namanya diferensiasi itu atau diagnosis diagnosis itu Iya, tes awal. Okay. anak. Untuk tes awal ini nanti akan muncul suatu yang namanya kemampuan anak sampai mana apa yang kita perbaiki itu sangat bagus sekali. Kemudian setelah diagnosis awal rencana selanjutnya Bu ini kan baru mulai dari nilai Bu. Jadi terhadap anak Iya. yang rame untuk biar anak memperhatikan, kemudian biar anak antusias dalam pembelajaran Ibu. Adakah rencana selanjutnya Ibu yang punya gambaran? Kalau rencana selanjutnya sepertinya dari apa yang saya lakukan di tes awal nanti, saya harus menyiapkan pembelajaran yang sesuai dengan kemampuan anak, dan juga saya harus melihat karakteristik anak. Apakah anak tersebut
anak yang kinestetik sukanya usil, kemudian apakah anak tersebut anak yang memang audio visual, atau memang anak tersebut auditori, atau anak tersebut memang pada gaya belajar visual. Sehingga sepertinya saya harus menyiapkan berbagai macam sumber belajar yang bentuknya itu berbeda-beda. Mungkin bisa video, kemudian tulisan, tayangan, PowerPoint, atau kalau anak-anak yang memang sukanya usil, saya harus menyiapkan papan tempel di kelas mungkin, Pak. Ternyata Ibu sebenarnya luar biasa, Ibu, memberikan gambar kepada anak, bagaimana menangani anak, mempertahankan karakteristiknya, kemudian anak dengan kemampuannya. Ini sering kita bacakan yang namanya diferensiasi itu, Bu, ya. Nggih, Pak. Saya akan coba deh, Pak, untuk merencanakan pembelajaran berdiferensiasi baik dari segi mungkin materinya, kemudian dari segi prosesnya anak-anak yang sepertinya memang kalau belajar sendiri mereka jenuh, masih pusing kayak gitu. Saya harus merencanakan untuk pembelajarannya diskusi kelompok juga. Gitu ya, Pak ya. Ya, bagus Ibu berikan gambaran diskusi kelompok itu memberikan anak saling belajar, terutama belajar sebaik sangat penting, Bu. Seperti tadi Ibu sudah menyiapkan dari definisi konten, kemudian dari proses untuk mempersiapkan yang kemarin saya mandi di sendiri-sendiri ini menggunakan bentuk kelompok, kemudian untuk mungkin definisi produknya nanti yang menyesuaikan dengan kebutuhan anak seperti apa atau kemampuan anak. Oke. Kemudian selanjutnya tindak lanjut yang Ibu lakukan atau komitmen ini, Bu, dalam pembelajaran selanjutnya kira-kira bagaimana nih? Yang lebih menekan. Nah, Tadi gini Pak, saya akan merencanakan komitmennya. Yang pertama saya akan melihat kesiapan belajar anak terlebih dahulu, kemudian saya akan merencanakan pembelajaran berdiferensiasi dengan menyiapkan berbagai macam sumber belajar, tidak hanya buku paket saja, kemudian karena permasalahannya itu di SMP itu tidak boleh membawa HP kan ya Pak, maka saya nanti akan mengizinkan anak untuk membawa HP dan saya akan berkoordinasi dengan waka kesiswaannya biar diizinkan meskipun nanti pada saat pembelajarannya bukan pembelajaran saya, HP tersebut harus dititipkan ke wali kelas. Kemudian akan saya coba untuk memberikan ice breaking supaya anak-anak itu nantinya setelah fokusnya hilang fokus, anak-anak bisa fokus kembali setelah saya melakukan ice breaking. Mungkin itu Pak yang akan saya rencanakan. ya, kualitas luar biasa lah ini. Menghindari anak supaya tidak hilang fokus. Iya. Kemudian untuk melihat kesiapan pembelajaran memang Ibu sudah bagus untuk merencanakan diferensiasi dan proses kesiapan juga dari berbagai macam belajar. Kemudian ada hal yang mulai dari SMP mungkin dengan yang beberapa guru tidak melibatkan handphone, tapi Ibu bisa berani untuk memberikan handphone. Ini sangat suatu proses gambaran saja kepada anak nanti supaya lebih variatif, Bu. Iya, Pak. Itu sangat luar biasa, Bu, gambarannya. Untuk kesiapan itu kira-kira mulai kapan sudah menerapkan persiapan? Ini Pak, karena ini akan segera saya siapkan. Saya akan sudah merencanakan Pak, sebenarnya sudah merencanakan, tinggal mempraktekkan saja. Mungkin kalau Pak Dani berkenan, besok Pak Dani bisa ikut dalam pembelajaran saya, bisa melihat bagaimana pembelajaran yang saya lakukan, terus nanti bisa memberikan umpan balik kepada saya. Apa yang kurang, kemudian apa yang perlu diperbaiki, biar nanti bisa lebih berkembang lagi ketika saya melakukan pembelajaran di kelas. Saya sangat setuju, saya sangat tertarik dengan pembelajaran jaringan yang berikan gambar ini. Saya tunggu di pertemuan yang akan datang, Bu. Untuk gambar itu saya memang tertarik yang jelas apa yang disampaikan. Maka gambar saya suatu terobosan yang baru, harapannya memberikan apa yang Ibu sampaikan dapat sesuai dengan apa yang
Harapkan semua dapat berjalan dengan baik. Sukses di pembelajaran yang akan datang. Jangan lupa ngabari saya, Bu, untuk siap untuk melihat perkembangan selanjutnya. Itu, Bu. Baik Pak Dani, terima kasih Pak Dani sudah mendengarkan cerita-cerita saya, permasalahan saya dan memberikan banyak masukan, saran. Semoga kedepannya pembelajaran yang saya lakukan bisa lebih baik lagi. Saya tunggu Pak Dani nanti di kelas saya kabari. Apa ya? Besok kalau saya punya masalah lagi bisa curhat lagi sama Pak Dani. Ya, Ibu, terima kasih atas kepercayaannya. Jangan lupa tetap semangat, jangan lupa bahagia, Bu, ya. Terima kasih. Nggih, Pak. Nggih, Pak, makasih. Saya permisi dulu Pak Dani, monggo Pak Dani bisa melanjutkan kegiatan selanjutnya. Maaf telah mengganggu pekerjaan Pak Dani. Tidak apa, Bu, dengan tenang hati. Saya sangat sekali membantu, Bu. Dan kita punya tugas bersama untuk memastikan supaya Bu, kabar Ibu sangat luar biasa. Terima kasih, Bu. Monggo untuk saya melanjutkan pekerjaan. Monggo, Bu. Nggih, Pak, makasih. Wassalamualaikum Pak Dani. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Farida. Nggih.